Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya berada di daerah Pleret dalam arti untuk menelusurin legenda ya. Legenda itu sungai ada dengan dua versi, ada bilang sungai Kemuning, ada bilang sungai Kali Kebo. Nah, untuk itu saya untuk melengkapi dan apa yang mungkin dari luar daerah sepanjang di Pleret Jawa Tengah ini, saya menggunakan narasumber yang mungkin lebih melengkapi dan apa sih artinya mitos-mitos ini. Maka itu saya nggak akan lama lagi, saya situasi yang ini ada sejarahnya. Nanti bisa kita lihat ke TKP, ada jarak mungkin bendungan dulu Belanda sampai sekarang ada. Oke ya, kita akan lama, saya akan langsung dari warga atau tokoh masyarakat sini. Oke, silakan Bapak. Ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, Bapak siapa Pak? Nama saya Haji Suparman. Pak, jelasin Pak. Ya. Dengan ada Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Jawa Indonesia mana Pak? Iya. Untuk menerangkan Ya. apa. Nama saya Haji Suparman. Iya Pak. Sebelum adanya desa yang terjadi, di sini adalah namanya Pleret atau sungai yang besar, tapi biar lebarnya tidak seperti ini sudah direhab. Udah rehab Pak. Ya, zaman dulu itu petani di desa-desa sini itu sampai ujung timur sana itu petani menggarap sawah dan punya kebo. Dan kebunnya itu dimandikan di sini. Digoyang, ya, digoyang. Istilahnya Jawa. Tapi ada walernya. Zaman sejak dulu itu orang Jawa itu kepercayaannya adalah kalau hari Jumat Legi atau Jumat Wage itu dilarang untuk mengerjakan meluku atau nggaru di sawah. Oh, untuk membajak sawah. Nah, jadi semua petani itu zaman dulu itu adalah melaksanakan pekerjaan untuk nanam padi itu adalah memakai bajak luku dan digaru dan memakai kebu atau sapi. Tapi kebanyakan besaran di sini adalah menggunakan kebu. Nah, tiba-tiba waktu itu hari Jumat yang dilarang, orang yang mengerjakan mencari nafkah itu tidak tahu harinya. Tiba-tiba mengerjakan membajak sawah di sawah. Setelah selesai di sawah, digiring ke sungai sini. Sungai dimandiin. Dimandi di sini. Setelah dimandi lama sekali, kebo itu kok tidak tidak berdiri. Terus yang intinya, terus kebo itu orangnya berkata kok kebo kok seperti batu lah, batunya di sana itu. Jadi batu. Mungkin dulu Pak dengan ada kebo itu besarnya itu sebesar apa Pak? Batunya itu loh kayak milik kebonya. Ya, kebonya itu kalau kebonya ya seperti kebo biasa, tapi batunya itu ya sekira kol itu. Kol ya? Ya. Itu berapa kok bisa ada informasi mungkin kok dari sini bisa pindah? Nah, begini. Di sini dulu sebelah timurnya Pleretnya. Iya, di sana. Di sebelah sananya. Ya. Itu di bawahnya itu kan ada padas sana. Ya, padas itu. Nah, itu di sini tuh tempat kebunnya di situ. Waktu itu batunya. Oh, batunya. Nah, kok sampai di sana ini terus direhab. Oh, direhab berjadi ini ya. Karena apa? Di bawah sini atau sini desa-desanya itu terlalu banyak airnya, terus tergenang air jadi banjir. Ya. Kalau banjir ini Pak, ini sampai mungkin ada sungai lagi nggak? Atau mungkin juga ada warga bilang ini sampai sungai Dengkeng itu berhubungan nggak? Bisa. Ya? Bisa sambung. Tapi sana lebih besar lagi. Lebih besar ya? Lebih parah lagi. Kalau tadi hubungannya dengan Kemuning itu apa Pak? Saya ada dua versi. Hubungan Kemuning itu zaman ini adalah pembangunan Pleret itu yang dibangun adalah Londo. Zaman Belanda, oke ya. Zaman Belanda. Terus diresmikan oleh Kesultanan di Solo. Surakarta. Ya. Terus diberi Kemuning sana itu. Ya, di sana guys. Kemuning. Ya, di sana. Tapi bertahun-tahun Kemuning itu hanya kecil saja. Tidak ada segitu. Tidak ada perkembangan. Tidak ada segitu. Tapi hidup. Terus
Kemuning itu kok sampai sekarang tidak ada, ini dibangun. Lah, ini sampai beberapa bulan itu jebol terus. Jebol ya? Karena Jebol. mungkin Arusnya besar. besar. Terus sungainya itu sini sempit. Sempit. Jebol. Terus sana itu Kemuning sana itu sudah dihilangin, tebang oleh petugas itu. Tapi Kemuning itu tidak ke timur atau mengikuti arus sungai, tapi hanya di lingkungan sini. Sekitar sini. Ya mungkin mitosnya itu apakah mungkin ada Kemuning itu ada dibilang Kali Kuning itu nyambung apa? Nek Kali Kuning itu sana hubungan hanya Kali Kuning itu zaman dulu itu hanya sungainya kok bentuknya kuning gitu saja ya. Oh tadi nggak ada sangkut pautnya itu nggak ada. Hanya itu. Mungkin ini dari ujungnya itu berapa loh Pak? Ini dari mana? Oh itu ini sumbernya jadi di kok di bawah kaki Gunung Merapi kok. Gunung Merapi guys. Gunung Merapi itu yang masih mati Pulau Jawanya, ya. Ada hubungannya Pak ya? Gunung Merapi. Nah, terus saya lanjutkan ya. Setelah Kemuning itu ini dibangun jebol. Ada pawang ini, pawangnya Pak Martontani. Oh, kiainya. Itu masih paman saya. Itu suruh Kemuning itu ditancap hanya keadaan garing situ. Oh, sini ya. Terus itu lama kelamaan itu sebelah sana nanti kalau berjalan. Ya. Terus ini banjirnya ini tidak besar, terus ini bisa dibangun. Dibangun ya, tanggul pinggir-pinggirnya. Ya, ini tetek-teteknya berarti dibangun. ini udah berapa lama bangunan ini Pak? Bangunan ini sejak 70-an. Tahun 70-an guys. Ini tahun 70-an masih begini guys. Nah ini. Sudah begini. Ya. Nah terus setelah itu banjir, tapi keadaan itu batunya ada di bawah situ. Ya, tadinya di situ. Itu bisa berjalan sampai ke sana. Saking besarnya arus sungai. Itu, Nah itu, terus di sana itu ada jarak tahu tanaman jarak. Nah, kepercayaan orang dulu itu kalau orang sakit adem panas di situ sembuh. Yang dulu kan keyakinan, mungkin keyakinan. belum ada dokter, belum ada dokter, apa paling banyak masih keyakinan mantri. Mungkin dengan banjir itu maksudnya nggak ada korban atau nggak ada. Tidak. Nah, terus maka dari itu desa sini adanya itu ada kali dan batu dinamakan Kali Kebo. Nah, itu saja. Nah, ini pengembangannya terserah. Hanya ringkas saja. Iya, oke. Ini ya kan namanya tadi kan dibilang legenda itu Kali Kebo itu dari awalnya. Legenda bukan sejarah loh. Awalnya mungkin orang tuh disuruh masuk sawah, ada pantangan, jangan mengerjakan hari Jumat, ada pendatang mengerjakan, nggak tahu. Jumat Legi dan Jumat pagi. Itu pantangan. Ya mungkin nanti kita bisa keliling sedikit di sini sekitar sini. Atau yang ini bisa ke sana coba. Jadi kita kesini dikit ya, dikit aja untuk nanti batunya Kebo di sana Mas. Ya, nanti di bawah. Di sini aja ya. Ini dulu tidak seperti ini, setelah dibangun. Ini. Nah, ini ada bendungan ini. Bendungan yang dibangun zamannya Pak Harto. Ini zaman Presiden kedua Pak Harto. Ini adalah tepinya sungai ini. Ya ini tepinya sungai guys. Ini masih ada ini. Tepinya sungai ini masih ada. Nah, tepinya sungai yang aslinya di sini. Ke sana coba lihat. Nah ini saking luasnya. Ini dulu sebelum dibangun ini banyak korban karena kedalaman. Oh ya, dalam korban itu warga sini atau mungkin? Ya lingkungan siapa? Sini ya. Kan sini anak-anak kecil banyak yang mandi. Mandi ya. Nah, terus sana dulu itu juga ada anak di sebelahnya sini itu masuk di sungai sini juga mati. Ya sini guys. Sini dulu banyak kejadian mungkin anak kecil kan pada mandi, jadi kan nggak tahu kedalamannya apa tuh sini. Ini hampir luas ini. Wah, sampai sana Pak. Ya ini nih, ya. Nah, kalau diturut sampai kira-kira 1 kilo lebih. Nah ini, saya dengan ini udah luas banget. Ini jadi sebelum dibangun sungainya sampai situ.
Oh ini ya. Ya. Tuh besar ini guys. Iya, sekarang diperluas. Diperluas lagi. Sampai di sini. Tapi nggak nyampe sini Pak kalau banjir gitu. Enggak. Nggak ya. Kalau 65 itu sampai banjirnya itu masuk di tanggul saya, muka saya itu. Tahun 65. 65 ya. Wah, tahun 65 itu kita belum lahir gitu. Ya. Kan lahir ya Pak ya. Saya ya. 65 kan sudah iya. zaman Soalnya dulu. zaman dulu kan zaman Belanda. Tadi kita perlihatkan ada bangunan yang kalau istilahnya irigasi yang lama ya, dibangun lagi. Ini sudah dibangun oleh Orde Baru. Orde Baru zamannya itu ya. Oke, kita mau nerusin lagi Pak ya, mungkin di Kebo itu kayak kita ke bawah lagi. Tapi nggak ada istilahnya orang gangguan tuh nggak ada Pak ya. Tapi ada tenaganya itu tidak suruh bekerja, tapi oleh jadi secara paranormal itu. Nah, maksudnya nggak ada mungkin penampakan. Hanya untuk tanya iki kira-kira piye. Oh, ini gimana? Ya. Untuk pertanyaan. Ya itu tidurnya dibayar. Tidur dibayar. Ya kalau kita kan kerja di baru dapat bayaran. Ya, tapi itu paranormal gampangannya itu. Ya, kita kan sini untuk ada kantor tadi, ada untuk kantor pengairan tuh ya. Itu dulu karena itu adalah kantor pengairan zaman dulu. Oh, zaman dulu guys. Itu masih ada ini. Oleh karena pengairan sekarang bubar, ini jadi rusak. Ya, karena nggak ada perawatan jadi rusak. Ya, sekarang kan pengairan hanya istilahnya dulu kawedanan. Ya, ulu-ulu kalau dulu Pak ya? Ya, nek ulu-ulu itu desa. Desa. Nah ini guys. Ulu-ulu saja masih penting. Nah ini masih ada kantornya bekas tuh pengairan. Kantor pengairan. Nah kita ke sini mungkin punya itu ya. Tuh sini. Boleh lihat masuk lah. Ini sudah lama tidak dipakai. Kita buktiin kantor masih tahun berapa Pak? Ya ini sejak dari Londo. Nah, zaman Belanda guys, masih ada ini, kita belum lahir, dia udah lahir. Nah ini. Nah, hanya jadi perawatannya tenaga kantornya kan tidak merawat ini, malah bubrah sekarang. Assalamualaikum. Nah ini guys, ini yang masih zaman Belanda masih kuat ini. Ini asli. Nah, ke sini coba tepinnya sini saja. Nah sini arus derasnya. Coba ya. Nah, ini dulu tidak seperti ini deh jalan ketinggiannya. Dulu pendek Pak ya? Pendek. Nah, terus peladatnya ini dari sana rata itu sampai sini. Nah, oh ini. Nah itu batasnya. Ini bangunan lamanya ini. Nah itu yang tidak dibubrah dengan tengah itu dulu sampai sana, tapi disisakan bekas. Tapi bangunan Belanda memang ampuh. Nah ini guys, ini masih bangunan Belanda, nggak merebut lagi nih. Buktinya ini, tuh masih kuat ini. Ya. Dengan adanya bangunan ini juga kan Belanda tadi ini ya. Ini ya. Dan tidak ada semen, tapi ya, bata merah, semen. Merah sama legen tebu. Oh ya. Mungkin kita langsung ke Pak ya? Ke ya batunya. Ke batunya guys, kita kan tadi dari Bang itu hampir berapa kilo Pak? Alah, 1 kilo lah. 1 kilo, kurang lebih 1 kilo, saking besarnya arus. Kita langsung ke sini aja ya. Ya. Kalau aslinya sungai dulu itu awas Pak. Papak ini. Oh ini batasnya ini, sungai ini. Batasnya. Itu dari sebelah utaranya sini itu dulu pasir. Pasir untuk kehidupan Mbak ya? Ya setelah direhab ini, terus ini jadi sana sampai batas. Irigasi. Nah kita langsung ke batu tadi, mungkin dari perkembangan itu semuanya. Oke guys ya, kita kan tadi ke sana untuk mendekatin area kebo ya Mbak ya? Ya. Kali kebo. Nanti kebo yang mungkin legenda itu yang dulu mungkin dilarang untuk memandiin hari-hari tertentu. Kita langsung ke deketin aja. Sini Pak, ini di sini Pak ya? Bisa. Di sini ya. Mungkin jaraknya berapa nih Pak? Lewat ini ya? Pohon yang ketiga, pojokan itu. Oh oke. Sini sakit.
Nah ini suasana langsung ke tempat yang mungkin dari batu saya itu sampai kena arus tinggi. Assalamualaikum. Anten ini mboten pokoke butuh nyata ini. Nah, ini aslinya nih tempat ini. Nah kita menuju ke lokasi yang di legenda Kali Kebo ini. Nah, ini waktu ini kebun ini kali Mas. Nah ini. Nah ini wah rada ketok malih ta niku. Nah ini. Wara mboten ketok nggih. Nggih. Nah, ini ketok gede niku. Nah Watune. Ini Kali Kebo ini. Nek diduduk dimuat kekol mboten amot niku. Oh. Satu kol tuh Pak ya? Nggih. Mula kan kula matur dhisik ajeng dikepruk. Nggih. Ngelip. Yang buat mecahnya itu mungkin nggak berani atau gimana Pak? Ya terus karena ngelip ya nggak berani. Nggak berani ya? Mungkin ada sesuatunya ya. Oke ya. Ya, yang takut. tadinya dari sana itu sampai ke sini itu tadinya mau dipindahin dengan beko. Mungkin nggak kuat atau apa. Terus ada yang biasa mungkin mecah batu nggak berani ya. Nah, niki gini ya Mas. Ini kebo yang disabdakan oleh sing yang memelihara itu. Itu jadi batu ya batu ini sampai di sini. Dulu ada di sana Mas. Di bawah pleret sana. Pleret tadi ya. Padahal sabda itu kan mungkin orang dibilang kiai itu apa bakal ya, bisa. Kemungkinan orang dulu ini memang sakti-sakti ya. Sakti ya. Ada hubungannya dengan ada informasi warga itu maka wali kan, atau apa? Maka kan ada larangan. Kalau sekarang kan pantangan itu ya sudah tidak digubris. Nggak gubris ya. Tapi dulu kan memang orang tua itu memanjur ya kan orang tua sudah sampai disepelein. Karena orang zaman dulu banyak yang bertapa kok. Bertapa ya, saking dulu kan mau kemakan sudah bertapa, nah gitu. Ya. Ya gitu ya, kita mungkin dengan situasi udah cukup kita sudah muter-muter gitu. Begitulah ya. Lantas namanya Kali Kebo. Ya. Tapi kebunnya sudah jadi batu. Ini. Ya mungkin itu dari saya. Terserah yang akan mengembangkan. Ya ini Mbak, makasih Bapak. Ya ayo ya, sana. Kalau ada sesuatu kita minta maaf. Ya sama-sama. Ya, itu dari saya. Jangan lupa ya, like, subscribe bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak. Terima kasih guys telah menonton videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, gang.